Ya, mengikuti tren dunia, para perbankan raksasa dunia juga nggak mau ketinggalan. Dan kini juga sudah merambah ke dunia metaverse. Wah, ini menarik ya, karena semua pihak sepertinya sangat tertarik di dunia metaverse ini. Kita bahas yang hari ini di Raksasa Perbankan Rambah Metaverse. Ya, pertama-tama kita akan lihat bank-bank global yang ternyata sudah melirik metaverse dan bahkan katanya ada yang sudah beli tanah ya di metaverse. Kita lihat yang pertama ini adalah bank-bank asal Korea Selatan atau negeri ginseng, yakni ada KB Kukmin Bank di sini yang kita ketahui juga saat ini memiliki Bank Bukopin begitu ya dulunya di negara kita. Lalu kemudian ada juga Hana Bank yang juga kita ketahui juga beroperasi di negara kita Indonesia. Lalu kemudian ada juga Industrial Bank of Korea dan katanya sejumlah bank-bank lain yang ada di Korea Selatan. Nah, lalu kemudian kita lihat dari dunia, ini ada Bank of America yang juga ternyata sudah tertarik begitu ya untuk masuk ke dalam dunia metaverse. Lalu kemudian ada BNP Paribas di sini yakni bank asal Prancis dan juga dari Timur Tengah ini ada Bank of Kuwait atau NBK yang juga katanya sudah mulai merambah atau melirik begitu ya dunia metaverse. Dan memang bank-bank raksasa ini masuk ke dunia metaverse karena potensi dari metaverse ini yang katanya ini ditaksir akan mencapai triliunan bukan miliar dolar Amerika Serikat tapi sudah triliunan begitu ya. Nah, seperti apa proyeksinya kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama ini adalah proyeksi-proyeksi terbaru dari dua perbankan terbesar yang ada di dunia begitu ya, yakni Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley. Di mana Goldman di sini ini mengatakan bahwa dunia metaverse ini berpotensi atau berkesempatan begitu ya, bernilai sangat fantastis sekali dari 2 hingga 12 triliun rupiah. Dan Goldman di sini ini juga memproyeksikan bahwa nantinya dunia metaverse ini akan mencapai valuasinya atau nilainya mencapai 8 triliun dolar. Ini bukan miliar dolar tapi triliun ya. Jadi Anda tinggal kalikan Rp14.000 lalu kemudian Anda akan mendapatkan angka yang sangat-sangat fantastis. Nah, kalau kita lihat dalam negeri pun ini sejumlah proyeksi cemerlang metaverse bermunculan. Nah, salah satunya ini adalah dari Andes Rizky yakni Managing Director dari Sinta Virtual Reality atau VR yang mengatakan bahwa industri perbankan adalah salah satu yang paling diuntungkan dengan adanya teknologi metaverse. Kenapa? Karena pengalaman imersif yang ada pada metaverse mampu menciptakan pengalaman baru atau new experience begitu ya yang mendalam sehingga bisa memuaskan pelanggan atau customer satisfaction. Jadi katanya untuk dunia perbankan ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya metaverse ini. Dan hal ini memang sering ya dengan digitalisasi yang kita ketahui dilakukan oleh dunia-dunia perbankan kita saat ini. Kita ketahui saat ini kalau Anda ingin membuka rekening misalnya begitu ya. Nah, Anda kan sudah tidak perlu lagi datang ke perbankan lalu kemudian ketemu begitu ya tellernya. Nah, sekarang Anda juga sudah bisa langsung bukanya lewat handphone Anda saja. Lalu kemudian kita ketahui juga bermunculan begitu ya bank-bank digital yang ada bahkan di negara kita saat ini yang juga pastinya meningkatkan digitalisasi dari dunia perbankan ini. Dan selanjutnya kita lihat di slide berikutnya melihat hal ini begitu ya yang tidak kalah menarik. Ini juga sepertinya pemerintah kita juga katanya ingin masuk juga nih ke dunia metaverse. Dimana kalau kita lihat Pak Erick Thohir yakni Menteri BUMN kita ini juga sepertinya sadar ya dengan potensi besar dari dunia metaverse ini. Di mana Pak Erick ini meminta Telkomsel untuk mulai merambah dunia metaverse. Kita lihat bersama statement dari Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa untuk Telkomsel sendiri fokus kepada metaverse. Bahkan disuruh fokus ya untuk dunia metaverse ini, GameFi dan juga lain-lain itu para kreator. Lalu kemudian dikatakan kembali Telkom dan juga Telkomsel harus berubah mengikuti apa yang terjadi di dunia saat ini. Dan kalau tidak nanti kita bicara sumber daya alam yang dihilirisasi tetapi juga kita lupa melindungi daripada market kita yang sekarang pertumbuhan ekonomi digital ini sangat masif apalagi saat ini masyarakat kita sendiri banyak yang populasinya adalah muda. Jadi Pak Erick sepertinya sudah sadar ya seperti apa potensi dari dunia metaverse ini yang tadi kalau kita lihat proyeksinya ini bakal mencapai 8 hingga 12 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, dengan hal ini begitu ya, hal ini juga ternyata dilakukan seiring juga dengan perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang juga mulai masuk ke dunia metaverse ini. Nah, salah satunya ini adalah perusahaan dari Bill Gates di sini yakni Microsoft yang kita ketahui ya baru saja mengakuisisi Activision Blizzard yakni perusahaan game salah satu terbesar yang ada di Amerika Serikat dengan nilai akuisisi yang sangat luar biasa sekali mencapai 68,7 miliar dolar atau
atau kalau kita rupiahkan ini adalah sekitar 987 triliun rupiah ya hanya untuk mengakuisisi satu perusahaan gaming yang ada di Amerika Serikat. Nah, selain dari Microsoft, ini banyak ternyata perusahaan-perusahaan maupun individual yang mulai merambah dunia metaverse ini. Siapa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama. Yang pertama ada rapper di tahun 2000-an. Anda kalau anak tahun 1990-an ini pasti Anda sangat kenal sekali ya dengan sosok Snoop Dogg ini yang merupakan dulunya salah satu rapper paling terkenal yang ada di dunia. Di mana ternyata Snoop Dogg di sini ini juga sudah membangun rumah di metaverse dan tak tanggung-tanggung ya. Snoop Dogg ini mengeluarkan dana atau duit senilai 450 ribu dolar Amerika Serikat atau setara angka ini kalau kita rupiahkan 6,4 miliar rupiah hanya untuk membeli rumah di metaverse dan juga membangun rumahnya di sana ya. Lalu kemudian di sini ada Adidas. Mungkin Anda salah satu penggemar atau pengguna setia begitu ya dari Adidas ini, di mana ternyata Adidas sepertinya berniat untuk mungkin membuka toko mereka di dunia metaverse ya. Karena kalau kita lihat Adidas ini nggak tanggung-tanggung beli tanah di metaverse hampir mencapai 144 bidang tanah yang katanya nanti akan dibangun toko Adidas di sana. Nah, lalu kemudian ada juga perusahaan konsultasi PwC Hong Kong yang katanya juga sudah membeli tanah ya melalui Sandbox, ini membeli tanah di metaverse dan juga ini membuat kita bertanya-tanya apakah nantinya ada juga gitu ya jasa konsultasi di dunia metaverse. Ini pastinya juga masih menjadi pertanyaan kita semua. Nah, jadi pemirsa, ini adalah seperti apa perusahaan-perusahaan global dan bahkan individu yang telah merambah metaverse dan ditambah juga ya dunia perbankan yang juga sudah melirik metaverse sebagai sektor yang berpotensi besar di masa yang akan datang. Nah, seperti apa ke depannya? Kita nantikan bersama